Pengertian komputer. Komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Komputer menurut Robert H. Brisman, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas yang menginput, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut V. C. Hammeser, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Komponen komputer. Pertama, adanya hardware. Hardware adalah perangkat keras seperti proses hard disk, RAM, CPU, atau motherboard. Kedua, software. Software adalah perangkat lunak seperti aplikasi dan juga sistem operasi yang akan bekerja sesuai perintah. Seperti yang ada di gambar, ada aplikasi Android, macOS, iOS, Windows, Linux, dan BlackBerry. Akhir dari komponen komputer adalah brainware, pengguna atau user dari kedua perangkat yang digabungkan. Bentuk komputer dari masa ke masa. Ada bentuk vakum yang bisa dilihat oleh gambar, memiliki hardware untuk yang jauh lebih besar serta memerlukan ruangan yang luas. Itu di dalamnya tuh kita bisa masuk. Itu komputer besar, kita bisa masuk dalam komputer tuh saking besarnya. Terus memiliki kapasitas simpanan yang kecil, kinerjanya tuh sangat lambat, menggunakan tabung hampa seperti sirkuitnya. Kedua, ada transitor. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintah. Di generasi kedua ini, manusia sudah tidak masuk ke dalam komputer, sudah di luar kayak biasa-biasa aja. Generasi ketiga, ada circuit. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau untuk masyarakat umum. Lanjut ke generasi keempat, mikroprosesor. Pada generasi ini, Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chips mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang mengubah cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran besar menjadi kecil, sehingga membuatnya menjadi lebih efisien dan terjangkau. Yang terakhir, artificial intelligence. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat komputer yang merespon pengguna bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Kita akan membahas media penyimpanan data pada komputer. Pertama, media penyimpanan genetik. Itu ada hard disk dan flash disk seperti yang tertera pada gambar. Magnetic disk merupakan piranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Kedua, penyimpanan optical disk seperti yang tertera pada gambar. Ya, ada CD, DVD, dan kaset. Optical disk adalah penyimpanan data elektronik dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Terakhir, media penyimpanan awan, Kutstroger, atau
Komputasi awan adalah suatu media penyimpanan data yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja oleh para pengguna melalui perantara jaringan yang terintegrasi dan tersinkronasikan melalui internet. Dan tentu saja filenya berada di komputer di mana Anda membuka akun CloudStrogger.